Nah, kira-kira seperti itu. Jadi untuk kejadian ini saya turut prihatin dengan mahkamah dan saya memesan kepada adik saya, kan khususnya adik saya adalah seorang hakim juga, masih ipar saya juga masih ada yang hakim. Kalian jaga nama baik keluarga gitu. Jangan sampai hal ini terjadi pada diri kalian dan diri kita gitu. Waktu ayah berhenti jadi hakim agung dan menjadi komisi yudisial itu saya bersyukur banget. Karena selama karir ayah nggak pernah saya bawa cacat nama dia, saya rusak hanya gara-gara. Dan ayah saya mengkhawatirkan itu terjadi kepada saya. Saya dilarang ke Mahkamah Agung. Saya ke Mahkamah Agung tuh paling bisa dihitung beberapa kali. Bukan ketemu ayah saya, nanti ketahuan baru saya dipanggil gitu. Beberapa kali diusir, jangan ke sini gitu. Terus saya dipanggil sama teman-teman ayah, itu baik sama saya suka lucu-lucu, melawak, ketawa-ketawa di ruangan. Nggak pernah bicara perkara. Bahkan dulu saya pengen ayah saya jadi ketua Mahkamah Agung, tapi kan namanya suara kompromi. Untuk menjadi ketua Mahkamah Agung itu bukan diam-diam kita dipilih. Harus ada lobby, harus ada kerjasama, harus ada ini bawa kawan, harus begitu. Nah nanti yang menang nanti jadiin ketua muda, jadi ini, itu biasa. Dan saya bilang nggak apa-apa, yang penting ketika para hakim agung ini memegang jabatan dan kekuasaan, para hakim agung ini harus adil gitu. Jangan yang ringan diberatin, yang berat diringanin, nggak bisa. Karena hakim agung itu di dalam tubuhnya, jiwanya, sinarnya ada satu marwah, martabat yang membawa nama Tuhan. Makanya satu kaki hakim di neraka, satu di surga, kan kira-kira begitu. Makanya Pak Prabowo itu sangat mengerti dan paham makna daripada seorang hakim. Kalau di Australia orang kalau bilang hakim berdiri untuk menghormati. Kalau di Indonesia hakim ya biasa aja, dan dianggap yang nahan itu jaksa dan polisi. Padahal kalau lembaga pra-peradilan dan peradilan digunakan, udah nggak ada lagi tuh perannya polisi dan jaksa. Jaksa dan polisi hanya perannya nangkep orang awal-awalnya aja. Untuk selanjutnya adalah kewenangan hakim. Dia membebaskan, dia menghukum. Itu poin-poinnya itu sebenarnya kalian tuh di hakim. Tapi karena kuhab kita membuat polisi bisa nahan seenaknya dengan alasan subjektif, menghilangkan barang bukti, melarikan diri, mengulangi perbuatan. Jadi orang takut. Nah Indonesia ini takut kalau orang dipidana, sedikit-sedikit pidana. Di onslah marah. Sedangkan di Eropa, di Barat, Amerika, yang orang takutkan itu adalah kalau dibuat perdata. Hak keperdataan itu lebih berat dibanding hak pidana, karena di sana jelas. Lo ditahan 1 kali 24 jam, ada uang jaminan keluar. Kalau kita di sini, kalau dibilang uang, dibilang nyuap, nggak bisa kecil. Kalau dibilang besar, nggak bisa. Mana bukti segala macam. Makanya di Amerika itu pengacara kaya-kaya. Harga pengacara misalnya menangani perkara pisah, paling cuma $5.000, $10.000. Perkara yang berat ringan sama bayarnya. Tapi sidangnya simpel, sederhana, biaya murah. Jadi kita bisa ngurusin 5 orang ya bisa dapat $50.000 satu hari. Seminggu lah. $50.000 sama dengan hampir 800 juta. Nah kalau macam kita, pasti pengacara yang besar ya itu aja. Pengacara yang baru dibayar paling berapa? 500.000, 200.000, 2 juta. Daya bayar kita kurang. Nah tapi akhirnya orang harus jual rumah, jual apa, akhirnya kalah juga gitu. Nah ini kepastian ini harusnya Menteri Kehakiman, Menteri Hukum, Menteri HAM berpikir ke situ gitu. Kalau perlu semua perkara-perkara prodeo ditanggung oleh negara, bayarnya wajar Pak gitu. Jangan sejuta. Sejuta sih kalau satu hari sih masih ada lawyer mau ambil, tapi kalau 1 juta sidangnya 6 bulan. Ongkosnya udah nggak cukup gitu.
Nah, jadi karena itu saya minta kepada penegak-penegak hukum ini, kita mewarisi peninggalan Belanda, KUHP, KUHAP itu dengan cara-cara menurut Eropa kontinental yang lebih, kan dulu kita bangga banget ya kayak peradilan Soekarno, peradilan para tahanan politik segala macam, sistem KUHP, penahanannya panjang, ribet. Padahal ada perkara orang udah nggak dilanjutkan. Dulu pasal yang delik biasa itu susah untuk sekarang aja muncul restoratif justice. Yang kita anggap ini temuan baru dalam penegakan hukum Indonesia. Padahal adalah apa ya, yang tidak berubah-ubah gitu. Bisa. Coba saya jadi Menteri Hukum dan HAM atau Menteri Hak Asasi Manusia, Hukum HAM lah. Saya akan merubah semua, bikin simpel gitu. Kalau perlu, kalau presiden ada waktu, langsung presiden yang panggil, mana peradilan yang paling susah. Ya kan? Kalau zaman Nabi dulu memang kurang camat, kurang ini. Jadi Rasulullah yang turun, Khalifah yang turun ke daerah melihat masyarakat. Kalau sekarang nggak bisa lagi. Gubernur kalau turun ke tempat turun nggak akan adil. Hanya mengandalkan media sosial nggak bisa, itu berat. Gitu. Jadi kalau secara manajemen kepemimpinan kita salah. Tapi kalau kehebohan menang gitu. Siapa aja yang gubernur pimpinan pilkada yang heboh. Contoh Ridwan Kamil menggunakan cara-cara itu. Begitu dia ada kena masalah, heboh banget. Karena dia udah sangat terkenal di dunia media sosial. Mungkin dia menyesal, kenapa gue top, akhirnya top juga keburukan gue. Nah ini yang Indonesia ini harus merubah. Tidak hanya reformasi tapi transformasi. Transformasi budaya, pola pikir. Kita ini adalah satu bangsa yang punya senyuman yang dicintai seluruh dunia. Kenapa bule suka di Indonesia? Karena orang Indonesia itu senyumnya itu menatapnya ramah. Bahkan semua orang bule ingin punya istri orang Indonesia. Betul Pak William? Oh. Pak William aja anaknya lahir di Amerika. Iya. Di sana di Amerika, jalan saya dengan William ke Amerika yuk. Setiap saya ke Amerika, William ikut ke Amerika. Langsung. Betul. Orang bule itu, walaupun orang Indonesia, ini kenapa? Karena orang senyum. Ya, betul nggak? Iya bang. Nah, jadi kalau Indonesia senyum langsung nggak dipakai bahasa Inggris langsung. Pokoknya udah kayak kenal lah gitu. Ini William ini. Waktu pertama kali duduk ke Amerika, William dengan anak-anaknya langsung melahirkan istrinya di sana. Tapi maaf saya potong dikit. Sampai sekarang orang bilang William udah di Amerika, ya di Amerika. Makanya buktinya si Buni senyum sama saya merobek kantongku. Siapa? Si Buni asal dia senyum robek kantong. Curhat. Nah, jadi kembali lagi ke hukum tadi itu, kenapa hakim ini tergoda gitu? Ya karena sistem karirnya harus diperhatikan kembali. Siapa orang-orang ditangkap ini? Kenapa dia jadi hakim begitu lama? Kenapa dia jadi pimpinan di Jakarta? Lihat rekam jejaknya. Semakin mudah dia berpindah-pindah dan cepat tempat dan tempat yang bagus, itu mungkin ada bohirnya, mungkin ada centelannya gitu. Harusnya orang yang memindahkan dia itu yang mundurkan diri. Kenapa dia ini? Oh, silakan. Kenapa dia selama ini mendapatkan istimewa gitu? Dulu ayah saya waktu jadi hakim agung, kemudian dia masuk tim 11 atau tim 14 itu loh. Ayah saya bagian yang menseleksi siapa-siapa aja hakim yang jujur, yang lurus untuk masuk ke jadi hakim tinggi di Jakarta. Aku ingat banget itu ada 2 nama hakim yang ayah saya ingat itu. Yang diusulkan, mungkin satu orang udah meninggal, namanya Pak Halim, hakim MK, dan Pak Japni gitu. Itu teman ayah saya masih muda yang betul-betul ayah saya tahu jujur orangnya.
Pak Halim di Mahkamah Konstitusi, itu anaknya sudah ada hakim. Jujur banget. Saya ketemu di apartemen pejabat tinggi negara, dan mereka mengucapkan terima kasih sama ayah saya. Sama saya juga ngomong, kalau bukan ayah kami nggak akan masuk jadi hakim tinggi di Jakarta atau jadi hakim tinggi Jakarta. Terus jadi wakil ketua pengadilan tinggi, jadi pokoknya jadi pejabat hakim tinggi Jakarta. Siapa yang ingat kalau ada rapat untuk mutasi itu? Kenapa? Nggak ada lagi yang memperhatikan hakim-hakim jujur itu untuk masuk. Orang-orang yang nggak minta tolong, orang-orang yang tidak minta tolong, Pak, tolong pindah gitu. Nah, dan mereka akhirnya jadi Pak Japni itu jadi ketua muda perdata, Pak Halim jadi hakim MK Konstitusi. Dan saya tahu dari kecil memang mereka kerjanya di masjid, sholat, jadi imam, baca khotib gitu kan. Ngomong sama kita lawyer juga, ngomongnya juga nggak ada lagi ada perkara, nggak ada, kita lurus-lurus aja. Bahkan kalau kita lewat dia agak menghindar-hindar aja, ya udah nggak apa-apa. Mau ngapa urusan saya juga di Mahkamah Konstitusi, nggak ada kan. Nah tapi untuk mencari orang-orang kayak gini tidak banyak tapi ada. Dan orang-orang kayak gini ada juga yang terlalu adil sehingga hukumannya keras terus. Harus ada hukuman yang mendidik gitu. Coba kalian bayangkan, kenapa dalam Islam membunuh bisa dimaafkan dengan membayar diat? Apa makna? Apa makna yang Tuhan berikan untuk mengampuni pembunuh? Itu kan kasih sayang kan? Jangan kamu dibunuh, kamu harus membunuh kan sebenarnya di situ. Nah, adalah namanya diat, ada uang ganti rugi, dihitung. Kalau dia hidup berapa tahun kehidupannya, berapa gaji buat ini, itu ada. Sedangkan pembunuhan aja dimaafkan, apalagi cuman korupsi, apalagi cuman itu yang kecil-kecil bisa. Tapi karena Belanda, ini contoh sekali. Kenapa hukuman perzinahan di Indonesia pasal 284 itu ringan? Kenapa? Karena supaya company kalau mengganggu istri orang di Indonesia nggak dihukum rajam, nggak dihukum berat. Kenapa sabung ayam dihukumnya 303, hukuman ringan tapi di penjara? Ya biar nangkap raja-raja yang main judi gampang, biar ikut aliran politik POC-nya. Gitu. Nah tapi itu nggak dimiliki oleh para pembuat undang-undang Indonesia. Dia nggak miliki gitu. Akhirnya sekarang, dulu mulai kenal lah pasal 335 penghinaan negara itu kena semua. Pasal-pasal yang tidak demokratis itu kena semua, pasal-pasal karet. Kalau sekarang udah benar, kalau ada klarifikasi udah takut selesai, nggak usah panggil polisi. Udah minta maaf, udah damai, selesai, ngapain? Ribet. Saya rasa manusia selama dia udah tamat SMA atau kuliah, nggak ada juga seberani-berani banget. Yang berani kan hanya orang emosi. Dia bukan tidak mengerti hukum tapi lupa. Ada hukum yang menjerat dia yang bisa membuat dia kapok. Hari ini dia ketemu orang, gagah. Maki-maki orang, mukul orang, masuk penjara. Gak bisa ketemu anak istrinya, ya nangis. Akhirnya jual rumah, jual mobil, jual apa. Yang untung siapa? Pengacara. Pengacara ya? Aku gak berani menyebut penegak hukum lainnya gitu. Makanya saya bilang, lebih baik menerima uang dari orang yang salah daripada menerima uang dari orang yang benar. Pembunuhan dari orang yang bersalah, terima halal. Nah, yang terjadi apa? Terima dari yang menang. Benar, orang menang benar pun dimintain duit. Katanya uang halal, itu uang haram. Orang benar, orang menang jangan dimintain duit. Ya kan? Ya, tapi Indonesia berbeda. Nah, tapi maksud saya masalah prestasi, sukses ya. Kenapa kita pengacara dibayar mahal, sukses sampai bisa 50-50, bisa apa-apa? Karena mereka daripada kehilangan semua, mending dia letakkan sandaran kepada para lawyer untuk membela mereka. Nah, kalau saya sih sudah nggak ada lagi aturan kompromi-kompromi ya. Kalau saya dibantu, saya bersalah, saya ngasih juga bisa saya ditangkap. Yang jelas, tolong jangan dicari-cari kesalahan klien saya.
Ya kalau nggak bisa ditahan, saya terpaksa bilang mending tahan aja Pak, daripada belakang tahan nanti lama lagi mending tahan duluan gitu. Walaupun tidak populer, tetap aja dianggap kita pengacara bego. Tapi begitu terjadi ditahan, pasti dia ngomong, kalau tahu ikuti sarannya Pak Farah dari dulu, saya nggak perlu keluar uang, saya ditahan, kan seperti itu. Ya Pak William. Nah jadi teman-teman, ini kejadian di Jakarta nih, gara-gara pengadilannya negeri tinggi MA dekat. Sebenarnya hakim pengadilan agung, hakim tinggi, hakim PN nggak boleh sama-sama main golf, nggak boleh sama-sama sering-sering kumpul, tidak boleh, harus terpisah. Ya, tidak boleh. Kenapa? Kalau sering-sering terkumpul itu nanti pokoknya banyak main-main deh, apalagi kalau menyangkut perkara kepailitan. Di sini suruh ganti 1 triliun, nanti di pengadilan atasnya diturunin, gitu kan? Hukumannya nenek turun, begitulah modelnya itu. Dan KPK nggak usah lagi ngurus dihukum ringan atau ringan ya Pak, pokoknya Bapak perjuangkan bagaimana bisa merampas aset-aset para koruptor. Semakin banyak hukuman tuh belakangan aja, mau ringan yang penting kembali uang negara. Syukur-syukur dibilang ini, semua rakyat, semua warga boleh ditangkap kalau korupsi, dan semua warga boleh menangkap juga penegak hukum yang korupsi. Harusnya begitu, adil. Hakim boleh nangkap jaksa yang menyogok. Pengacara boleh nangkap juga hakim atau jaksa yang minta sogok. Gitu aja. Diberi kewenangan seperti itu. Tertangkap tangan ya. Sehingga orang pada takut semua. Karena akan berhadapan dengan, kalau tidak bisa semua orang menjadi polisi buat diri kita, kita menjadi polisi buat diri kita sendiri maupun buat sekitar kita. Demikian kira-kira, saya tidak memberikan, tapi ya, saya yakin dari pembicaraan ini kalian pasti mengerti dan paham bahwa apa yang kita bicarakan ini adalah permasalahan. Kenapa terjadi suap? Uang yang disuap itu buat siapa? Kenapa orang begitu banyak membayarnya? Untuk apa? Apa keuntungannya dia gitu? Apa yang terjadi? Negara dirugikan, proses penyidikannya mahal, tapi hanya bebas. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini gitu? Apakah ada yang berkhianat? Apakah ada yang oknum tertentu yang sengaja memainkan ini? Jeruk makan jeruk, jadi mediator dan segala macam. Tapi ingat, Host, teman-teman, saya izin turun dulu, ada kerjaan sedikit. ini Terima kita kasih semuanya. oke, Selamat ini sore. kehadiran Agus. Agus sudah datang nih. Selamat datang Agus. Waalaikumsalam. Wis. Ayo masuk. Ya, ini Agus sudah hadir di rumah kita. Ini adalah pertemuan pertama kita sama Agus. Selamat hari Lebaran. Minal aidin wal faizin. Maafkan bersalam-salaman ini. Si ganteng dan si cantik, woi. Elmi udah pakai jilbab nih. Duduk sini. Ternyata Elmi di wajah baru pakai jilbab. Di situ ya tempatnya Denny ya. Ini selamat datang Gus ya. Nggak, Gus mau live sekarang. Sini aja Gus. Sini sementara. Agus mau live sendiri. Tanya-tanya dikit Agus tentang apa? Tentang mudiknya. Sosok. Ya. Ini Gus, di depan kamu ada kamera. Oh, kacamatanya foto, dibuka aja. Nah, tapi selamat. Tunjukin kacamatanya Agus itu. Sore Gus. Sore Pak. Tunjukin kacamatanya patah. Wal faizin, mohon maaf lahir batin ya Pak. Oke Gus. Iya. Gimana kabarnya, sehat? Baik Gus, berkat doanya amin. Alhamdulillah. Kacamatanya patah jadi dipakai. Enggak apa-apa. Copot doang. Aja kacamatanya Gus biar ganteng.
Loh, Agus udah ganteng. Ngapain dibilang dia ganteng? Jangan-jangan Williamnya cemburu sama Agus. Asik. Ada lagi rame di Kemang ya. Masa Gimana Gus lebarannya? Agus ganteng dibilang biar ganteng? Kau itu cari gara-gara kau itu. Ini ada istri William ini. Inilah Agus yang Wawa bilang kenapa Agus nggak pernah nelpon Wawa. Saya bilang Agus di sana kehabisan kuota, belum kuota. Iya, sinyalnya susah di sana. Sinyalnya kurang. Jadi Wawa sudah suruh kesini aja kalau mau lebaran sama saya. Cuman hari ini udah lebaran 3 minggu, jadi kita ngasihnya bukan rendang Padang tapi nasi Padang. Gimana Gus? Kabarnya Gus? Sampaikan lah. Siapa tahu ada kata-kata yang mau kau sampaikan. Tetap semangat. Tetap semangat. Mantap. Kau juga ya. Ya, siap. Aduh. Sibuk apa nanti Gus? Gimana hari-harinya? Palingan nggak ada sih, kemarin pulang kampung ya sibuk di kamar aja sih. Paling keluar bentar di sawah, jalan-jalan. Panennya udah selesai, Gus. Panennya, Gus. Hah? Panennya udah selesai. Apanya? Panen. Panen? Belum, baru mau panen. Dan kemarin kan saya lihat kamu di tepi sawah itu, padinya udah Iya. menggiling. Ntar kalau panen jangan diajak Bang John ya, ntar dirampok semuanya sama Bang John. Itu bukan sawah bapak, itu sawah orang itu mas. Sawah bapak masih jauh ke belakang sana. Ini bagus, bajunya warnanya bagus ya. Warna hijau. Hijau, seperti ulat daun. Iya. Transformasi berarti ya, abis dari ulat kupu-kupu ya. Iya benar. Kamu Pak Sagian lagi di mana Pak Sagian? Kok ada alunan seruling? Ada lagi ini ketemu teman. Kedengeran ya? Lanjut Pak Sagian. Lagi suasana di saung. Oke Gus, Siap. lanjut Gus. Sehat selalu Gus ya. Wah tinggi banget. Mana Pak Parato di sana? Buni. Gua kira kakak suaranya mirip kayak yang di Faktual dulu yang kasih gue status duta bertanya. Suaranya mirip. Enggak kali. Pertanyaan. Iya. Suaranya mirip bukan Mbak Kakak? Hah? Acara Kalau ketemu apa? di Faktual dulu, kalau kakak itu Marah. udah marah-marah sama gue bawaannya ketawa aja. Ah jangan bertanya lagi sama Bang Pondang, ntar Bang Pondang bertanya lagi. Suaranya mirip ya kak, suaranya. Enggak, kayaknya aku nggak pernah nanya sama Bang Pondang. Enggak ya? Orangnya lucu tuh. Aja sama Bang Pondang. Ah, kuis boleh ntar malam di room gua. Oh mas sekarang di sini, kasih kuis ke Agus. Ini umumkan dulu. Ini oleh-oleh dari Incus. Wis. Incus kasih oleh-oleh ini. Rugi yang nggak datang ke rumahku, rugi kalian. Nah, kemudian ini dari Agus. Agus bawa oleh-oleh ini, oleh-oleh dari Agus. Keripik. Nah, ini ada roti cincin. Wah lanting. Baru yen ngetut goreng dari Agus. Wah. Ada lancing. Di sana masih Lanting. lebaran ini kayaknya. Kesukaan lagu tuh lanting. Jadi rezeki itu bisa datang di hari Minggu. Minggu berkat. Jadi luar biasa.
Agus punya warna kesenangan adalah warna hijau. Kesenangannya. Iya, soalnya pecinta alam. Pulang kampung berapa hari Gus kemarin Gus? Iya boleh ya. Lumayan lama juga sih, dari tanggal 28, berarti sekitar 14 hari. Ya buat kita aja. Ya, Ya, Sehat gak kau? alhamdulillah sehat. macet nggak itu pulang kampung? Pas